Kenalin, aku Ingrid, perwakilan dari kelompok Tways. Ketika ergonomi diterapkan dalam desain, kita dapat memahami bahwa desain tersebut merupakan suatu benda yang dibentuk menyesuaikan perilaku manusia saat melakukan pekerjaannya, atau bisa kita sebutkan sebagai desain ergonomis. Tapi, apakah fasilitas yang kita gunakan sehari-hari sudah ergonomis? Apalagi situasi kita sekarang yang lebih sering menghabiskan waktu bekerja dalam posisi duduk. Ditambah lagi dengan durasi kerja yang bertambah setelah WFH diberlakukan. Oleh sebab itu, keergonomisan fasilitas kerja pun harus tetap kita perhatikan, walaupun berada di rumah. Contoh kasus nih, berhubung karena aku merupakan seorang mahasiswa yang tentunya akan dibanjiri dengan tugas setiap minggunya, aku akan menghabiskan waktuku di depan laptop. Nah, coba kita perhatikan situasi duduk aku saat bekerja dan apa sih yang salah. Yang pertama, karena lebar kedalaman meja belajarku terlalu kecil, aku hampir tidak memiliki tempat untuk memposisikan tanganku ketika aku ingin mengetik. Dan itu membuat sikuku dan juga hampir seluruh tanganku menggantung. Dan ketika aku ingin menggunakan mouse, posisinya juga terlalu jauh sehingga aku harus meraih dan menaikkan pundakku ini. Dan ketika itu dilakukan terlalu lama, itu akan menyebabkan nyeri pada bagian bahuku. Lalu yang kedua, dudukan kursi yang terlalu tinggi membuat kakiku menggantung. Dan itu menyebabkan tension pada area otot kaki, yang mana akan mengakibatkan kelelahan jika dilakukan dalam waktu yang lama. Apalagi setelah melakukan tes RULA atau Rapid Upper Limb Assessment Test, aku mendapatkan hasil 5, yang mana bukanlah skor yang baik untuk didapatkan, karena dalam tes tersebut memiliki skala 1-7, di mana 1-2 menunjukkan fasilitas kerja kita sudah ergonomis, 3 dan 4 sudah cukup ergonomis, dan 5-7 berarti membutuhkan perbaikan secara cepat mungkin. Nah, dari pengalaman pribadiku ini teman-teman, dan juga mungkin dialami oleh banyak orang lain, itulah sebabnya kita membutuhkan fasilitas kerja yang dapat mendukung tubuh kita saat sedang bekerja. Sehingga untuk memecahkan problem tersebut, aku dan teman-temanku menguji beberapa prototipe kursi yang telah disesuaikan dengan posisi duduk selama bekerja. Setelah melakukan tes RULA terhadap prototipe tersebut memperoleh skor 3. Sebuah kemajuan yang sangat baik untuk meraih hidup yang ergonomis. Jadi, aku dan teman-temanku yang lain meneruskan dan menghasilkan rancangan kursi yang ergonomis untuk bekerja, yang mana tentunya telah disesuaikan dengan antropometri tubuh penggunanya. Nah, ini dia teman kursinya. Wah, ini merupakan kursi yang telah kita kembangkan. Jadi, kursi ini bisa digunakan pada bagian belakang, ini bagian depannya. Ini adalah footrest, dan ini itu bisa digunakan seperti ini, dan ini kalau kita duduk seperti ini, itu bisa meluruskan postur punggung kita namanya. Dan aku biasanya suka kerja seperti ini. Lalu selain seperti ini, aku terkadang suka seperti ini. Jadi naikin kaki gitu. Dan kursi ini juga itu tidak membuat kakiku menggantung gitu loh. Jadi karena memang bagian belakangnya itu lebih miring ke bawah dibandingkan dengan. Selain kursi, kami juga membuat improvement lain. Karena tadi sempat aku mention terkait handrest yang tidak ada, kami juga membuat papan kayu untuk menambah handrest dengan menarik saja si meja keluar, lalu tinggal papan kayunya ini tinggal ditaruh ke dalam sini. Jadi papan kayunya ini akan menahan posisi si meja. Ya, jadi bisa digunakan seperti ini. Bisa terlihat kan perbedaannya. Jadi posisi siku itu akan lebih dekat dengan tubuh. Jadi kita juga akan lebih nyaman. Nah, setelah melakukan perubahan ini selama 7 hari berturut-turut, patut kuakui tubuhku lebih jarang kesakitan dibandingkan sebelumnya. Dan untuk membuktikannya, yang ketiga kalinya kami melakukan tes RULA. Dan kursi ini memperoleh skor 1. Ini membuktikan solusi ini telah membantu mengimprove keergonomisan fasilitas kerja di kamarku. Dan siapa tahu juga bisa membantu mengimprove keergonomisan fasilitas kerja orang lain juga. Dari contoh kasus dan hasil yang didapatkan, kita pun dapat menyimpulkan bahwa dengan memperhatikan detail besar ini dan mencari solusi yang sesuai dengan tubuh kita juga melakukannya untuk meningkatkan kenyamanan saat bekerja, guna meningkatkan performa dan kualitas kerja kita ke depannya. Dan yang terutama, untuk kebaikan dan kesehatan tubuh kita yang akan berefek jangka panjang. Sekian dari kelompok Tways, terima kasih telah mendengarkan dan semoga boleh bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.